kita mau usaha apa? Bagaimana cara melakukannya? Oke, teman-teman, 13 tahun saya bekerja di retail modern, 7 tahun saya punya usaha sendiri di tradisional market. Saya pernah sebagai distributor, saya pernah sebagai pemilik toko. Jadi begini, teman-teman, ketika teman-teman bingung, apa sih yang harus saya lakukan ketika saya ingin usaha? Pasti yang pertama tentukan ide bisnisnya, itu pasti. Kedua, lakukan riset pasar. Ketiga, mencari supplier. Keempat, strategi marketingnya. Ide bisnis itu kalau menurut saya sih di setiap kota banyak sekali, di setiap desa pun banyak sekali. Dimulai teman-teman melihat peluang apa yang ada atau masalah apa yang ada, itu jadikan sumber ide bisnis. Contoh begini, di kota teman-teman atau di desa teman-teman ada pasar, jalan aja ke pasar, jalan di pasar teman-teman liatin, perhatiin toko mana yang paling rame, atau lihat produk apa yang paling banyak dibeli. Perhatiin saja, mungkin ada sayur, pedagang ikan, pedagang ayam, beras, dan lain-lain. Habis itu teman-teman analisa. Ketika teman-teman membuka lapak atau berjualan atau usaha seperti yang teman-teman lihat tadi, apalagi yang harus teman-teman butuhkan? Atau boleh, misalnya saya mau usaha beras. Usaha beras itu bagus, tapi modalnya harus besar. Satu karung misalnya sekarang 700.000. Kalau teman-teman membuka lapak hanya satu karung, nggak mungkin orang beli, nggak menarik. Ini mau bangkrut atau mau baru buka. Begitu ya teman-teman ya. Sesuaikan juga dengan dana kita. Ketika ide bisnis tadi yang sudah teman-teman temukan, cari suppliernya, belinya di mana, suppliernya kemana, di mana, caranya bagaimana. Nah, kalau saya pada waktu itu, cara saya mencari, tergantung ya, ide bisnis apa dulu nih. Contoh lagi tadi beras deh. Kalau saya mencari beras, yang pertama saya lihat, setiap hari itu pasti ada supplier masuk di pasar tersebut. Entah dia pakai mobil truk, mobil puso, atau apapun itu. Deketin drivernya, kita ajak ngobrol. Habis itu ya kita tanyain, Pak, kiriman dari mana? Ada kontak salesnya nggak? Begitu teman-teman. Setelah itu kita kontak salesnya. Biasanya sales itu dia ada kunjungan di pasar-pasar sesuai jadwalnya dia. Ataupun kita ke gudangnya dia teman-teman. Langsung ke gudang kita tanyain. Itu contoh di beras. Sama halnya dengan yang lain juga seperti itu teman-teman. Kalau saat ini sih mungkin tidak sesusah pada waktu itu. Kalau saat ini pun internet sangat membantu teman-teman. Tinggal teman-teman ketik grosir, gudang, atau apa kalau kata kuncinya. Terus habis itu pasti ya kalimat atau ide bisnis yang Anda akan cari tadi. Belum dapat. Setelah itu strategi bisnis. Satu, lokasi di mana mau teman-teman jualan. Entah di pasar tadi, di luar pasar, atau seperti apa. Sekali lagi, jangan sampai teman-teman salah lokasi. Salah lokasi fatal. Habis. Modal teman-teman pasti habis. Lokasi itu paling penting. Kalau jual beras ya saran saya di pasar. Ya teman-teman di pasar atau teman-teman di lingkung pemukiman yang padat. Di gerbang perumahan, pintu masuk perumahan itu gerbang, ambil yang sebelah kiri. Kenapa saya selalu ngomong ambil sebelah kiri? Jadi pas pintu masuk, ambil kiri, jalur masuk ya, bukan jalur keluar. Kalau jalur masuk orang, orang pulang kerja, orang dari manapun bisa mampir. Tapi kalau jalur keluar, keluar perumahan, orang tuh bukan niat kerja, tapi niat dia mau dia mau kerja, dia mau keluar kemana gitu. Tapi kalau jalur masuk tadi ya memang ketika dia mau pulang ke rumah, dia bisa belanja dulu sambil nyantai, nggak keburu-buru. Begitu teman-teman semua. Itu lokasi paling penting. Tergantung sih. Ini kita bisa offline ya. Nanti saya akan membahas bagaimana usaha online. Ini offline. Itu beras. Terus bagaimana yang lain. Nah, kalau dalam memilih usaha, ya kita lihat juga kemampuan modal kita. Kalau misal modal saya sedikit, saya lebih baik saya tidak mau buka lapak. Saya canvassing. Apapun itu. Entah jual ikan, jual ayam, jual apapun itu teman-teman. Saat ini pun kita tidak seperti dulu.
Misal kita jual beras, kita keliling pakai motor, pakai sepeda beras, bukan begitu. Pakai ide-ide yang saat ini, ya. Kalau saya dulu pernah saya jualan ayam, di video saya ada teman-teman, saya jual ayam itu saya pakai WA Blast dan target market saya harus jelas dulu, ayam itu larinya kemana. Dan saya tidak main ke end user ya teman-teman, saya mainnya pedagang. Kenapa? Kalau end user kan memang banyak yang cepet lah ya ke end user, tetapi kan untung kita lebih kecil, terus kita harus satu ke satu lama, waktu kita habisnya banyak. Tapi kalau saya pedagang itu sekali kirim misalnya, kalau beras sekali kirim misalnya 1 ton, untungnya sedikit, tapi kan dikalinya banyak. Untung 500 kali 1 ton 500.000, itu pun cuma 1 jam. Ingat, belajar dari pengalaman kegagalan saya teman-teman. Ketika teman-teman mau usaha, pastikan cash. Dulu saya ngasih tempo, akhirnya gagal di banyak usaha, ya. Tapi ya dari kegagalan itu kita mampu belajar teman-teman, mampu belajar bagaimana kita bisa bangkit lagi. Oke, selanjutnya strategi marketing ya teman-teman, strategi marketing apa yang harus kita lakukan. Kalau teman-teman punya lapak, pastikan toko teman-teman itu view-nya bagus, tidak ketutup dan lain-lain. Penerangannya bagus. Terus kalau bisa di branding. Branding itu ada logo, ada warna, mainin di situ. Misalnya toko beras eh, toko beras Ar-Rahman misalnya. Nah, itu jelas, itu ada nama tokonya. Mau dominan warna apa? Misalnya warna merah putih, ya udah merah putih. Orang itu mindset orang akan cepat kenal, ya. Video saya yang lain pernah ngebahas masalah brand itu ada 3, ada personal branding, company branding, satu lagi dengan product branding. Nah, itu semua harus teman-teman lihat, teman-teman lebih dominan yang mana. Personal branding berarti teman-temannya, yang penjualnya harus ramah, murah senyum dan lain-lain. Kalaupun company branding ya tokonya itu disulap jadi wow banget kelihatannya itu. Pokoknya kalau ke pasar orang pertama kali ngeliat toko kita lah, paling hebat, paling paling jreng, ya. Ketiga ya produknya, produk branding, kualitas barangnya, tidak mengecewakan pembeli, dan lain-lainnya. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ketika mau mulai usaha, satu pemilihan produknya, teman-teman, bagaimana cara mencari suppliernya, riset pasarnya, maupun pemilihan lokasinya seperti apa. Pada dasarnya teman-teman semua itu karena kemauan, di mana ada kemauan pasti ada jalan. See you.